Dan pemirsa, kita sudah mendengarkan visi misi dari calon Panglima TNI tadi, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa. Namun apakah masih banyak PR yang menumpuk di Badan TNI? Lalu sudah bersama kami pemirsa pengamat militer dan intelijen Ibu Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati atau yang kita kenal dengan atau kita sapa dengan Ibu Nuning. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Nuning. Ya, Ibu Nuning, Selamat selamat siang. siang. Ya, Ibu Nuning, tadi kita sudah bersama-sama Selamat siang. mendengarkan, ya, selamat siang Ibu Nuning. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan visi misi yang Selamat siang. dipaparkan. Mhm. Selamat siang. Iya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan visi misi yang disampaikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa selaku calon Panglima TNI Tunggal. Nah, menurut Ibu Nuning, apakah pemaparan tadi yang seharusnya diberikan waktu 30 menit namun hanya sekitar 5 menit tadi, apakah pemaparan visi misi tadi adalah beberapa hal yang bisa dicapai secara logis atau hanya sekedar visi misi dengan tanda kutip? Ya, Ibu Nuning. Ya, pemirsa, tampaknya Maaf, ada. audionya Mhm. tolong dikeraskan ya. Ya, pemirsa, tampaknya ada kendala di hubungan komunikasi kami bersama Ibu Nuning. Pemirsa, tadi baru saja kita mendengarkan pemaparan dari visi misi calon tunggal Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan tadi sudah hadir sejak pukul 9:25 di gedung DPR RI. Dan nantinya sudah kita dengarkan juga beberapa pemaparan visi dan misi dari Jenderal Andika Perkasa. Dan nantinya akan dites kembali oleh Halo. perwakilan dari DPR. Ya, halo Ibu Nuning. Ya, pemirsa masih menunggu. Kita akan mengulas kembali Jenderal Andika Perkasa yang ditunjuk sebagai calon Panglima TNI Tunggal. Di mana kali ini Andika Perkasa menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto pemirsa yang memasuki masa pensiunnya. Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa juga telah membuat beberapa gebrakan pemirsa. Ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, di antaranya itu adalah menghapuskan tes keperawanan calon Koat dan membantu perubahan status kelamin mantan atlet voli Apria Manganang. Ya, pemirsa, kami kembali menyapa Ibu Nuning. Halo, selamat siang Ibu Nuning. Selamat siang Ibu Nuning. Halo Ibu Nuning. Ya, Ya, sudah terhubung bersama kami Ibu Nuning. Ibu Nuning, tadi kita baru saja mendengarkan visi misi yang dipaparkan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa yang tadinya ia diberikan waktu 30 menit namun hanya sekitar 5 menit saja. Nah, menurut Ibu Nuning ini apakah ada beberapa hal yang memang dari visi misi tersebut logis bisa dicapai atau hanya sebatas visi misi dengan tanda kutip seperti itu Ibu Nuning? Halo Ibu Nuning. Iya pemirsa, tampaknya masih ada kendala dalam hubungan komunikasi bersama kami. Selamat pagi. Ya pagi. Pagi Ibu Nuning. Ibu Nuning. Ya, Iya Ibu, bagaimana Ibu tanggapan Ibu tentang visi misi dari Jenderal TNI Andika Perkasa yang baru saja disampaikan? iya tadi saya mendengar dan menyaksikan apa yang bahwa disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa itu memang sesuai dengan tuntutan dari kebutuhan TNI. Jadi tadi saya melihat paparan Jenderal Andika Perkasa bahwa OMP dan OMSP juga akan diatensi ya. Ini mengingat memang seorang Panglima TNI harus memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal dan saya yakin bahwa Jenderal Andika Perkasa memiliki itu. Lalu kemudian perhatian kepada cyber menjadi fokus. Nah ini harus menjadi atensi memang seluruh dunia melakukan defensive thing yang lebih mengarah pada prinsip efisiensi operasi militer dan interoperabilitas. Seperti tadi kita dengarkan juga bahwa beliau mengatakan akan mengatensi bagaimana pelaksanaan interoperabilitas antar matra juga dan dengan pihak-pihak yang lain.
Jadi teknologi terkini yang paling mendominasi defense system itu adalah admin system. Nah, itu termasuk juga bagaimana ada pembenahan di dalam organisasi dan peningkatan kualitas SDM dari TNI Polri, dari TNI, begitu. Nah, ya Ibu Nuning, apakah dari visi misi tadi ini artinya bisa dicapai, nantinya akan ditagih ketika Jenderal TNI Andika Perkasa sudah menjabat sebagai Panglima? Saya yakin bisa, karena beliau juga tadi kan juga menyebutkan bahwa banyaknya gangguan ada separatis dan lain sebagainya, itu meningkatkan kualitas intelijen, juga bagaimana cyber dan lembaga ya, peningkatan kualitas SDM dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tekad, dan kalau kita lihat kinerja dari Jenderal Andika Perkasa ketika menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, kita yakin bahwa yang bersangkutan akan dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan kemampuan beliau. Juga di dalam hal ini saya melihat bahwa ada niat yang kuat sekali, beliau ingin melakukan kerjasama yang terintegrasi juga dengan matra-matra yang lain seperti TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Karena seorang Panglima TNI diyakini harus juga memahami permasalahan yang ada di matra yang lain. Tentunya hal ini harus bersifat koordinatif. Iya, Ibu Nuning, ini di luar dari visi misi dipaparkan tadi. Kalau menurut Ibu Nuning ini apakah dipilihnya Andika ada kaitannya dengan Hendro Priyono? Karena memang posisi Pak Andika sebagai menantunya ini membuatnya lekat dengan dan dikaitkan dengan beliau. Kalau menurut pandangan saya begini, seseorang tidak pernah ada yang minta lahir dengan orang tua siapa, ya. Demikian juga ketika seseorang mencintai jodohnya, tentu tidak bisa memilih harus yang seperti apa. Kebetulan saja Jenderal Andika Perkasa ini memiliki mertua yang bernama Profesor Hendro Priyono. Ini tidak ada kaitannya dengan penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tentunya. Pak Presiden Jokowi pasti sudah punya variabel pengukur yang baik dan beliau mengerti kebutuhan dari TNI. Oleh karenanya apa yang ada di dalam Jenderal Andika Perkasa ini dianggap sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena kebutuhan organisasi ini bukan hanya alutsista yang harus dibenahi, juga SDM, diplomasi pertahanan, dan lain sebagainya. Kita sudah melihat kemampuan Jenderal Andika Perkasa dalam diplomasi pertahanan, diplomasi militer, dan juga memiliki kemampuan manajemen tempur yang baik. Ya mungkin itu yang menjadi pertimbangan dari Jenderal dari Presiden Jokowi untuk memilih Jenderal Andika Perkasa. Jadi sama sekali ini jangan dikaitkan dengan KKN ya. Kalau kita bicara usia KKN terus ya, tapi kita mengabaikan kualitas orangnya, itu juga saya rasa tidak bijaksana. Penunjukan dari Jenderal TNI Andika Perkasa. Nah, kalau menurut Bu Nuning ini penunjukan dari Jenderal TNI Andika Perkasa adalah sesuatu keputusan yang tepat? Ya, Bu Nuning, halo. Penunjukan Jenderal Andika Perkasa ini saya anggap sangat tepat ya, karena memang kita juga sangat berharap bahwa Jenderal Andika Perkasa dapat membenahi yang belum baik ya, dan juga dapat melanjutkan kepemimpinan dari Marskal Hadi Cahyanto yang juga dengan capaian-capaiannya tentu dengan bijaksana pasti akan dapat dilaksanakan dengan baik ya, dengan berkomunikasi dengan baik dengan matra-matra yang lain gitu. Karena begini ya, kita butuh seorang Panglima TNI juga yang memiliki kewibawaan di tingkat internasional, di mana kita juga melihat perkembangan ancaman ya, baik darat, laut maupun udara. Ya kita kalau AUKUS ya contohnya,
sekarang muncul, itu memang bukan semata-mata urusan TNI, tetapi kan TNI yang seorang Panglima TNI yang memahami hal itu tentu akan sangat dibutuhkan gitu. Jadi dalam hal ini memang juga tekad dari Jenderal Andika Perkasa di dalam paparannya tadi ingin memajukan SDM TNI itu sangat baik sekali karena memang harus prajurit TNI mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan diklat maupun TESCO ya itu juga harus mendapatkan tambahan ilmu yang dapat menjadikan prajurit TNI itu world class lah ya, paling tidak menuju ke arah sana begitu. Ya, Ibu Nuning, Jadi kemampuan bahasa Inggris ditingkatkan, lalu kemampuan mengenai pengetahuan alutsista dan perkembangan baru mengenai cyber juga itu harus lebih ditingkatkan. Itu adalah saya baca di sini adalah tekad dari seorang Jenderal Andika Perkasa. Ya, kalau menurut Ibu Nuning tugas berat apa ke depannya yang dinanti atau akan dihadapi oleh calon panglima kita nanti? Tugas berat itu bisa outward looking, yaitu dengan hubungan luar negeri, atau inward looking yang di dalam negeri. Di dalam negeri kita melihat masih adanya radikalisme, separatisme yang memang hal itu bukan semata-mata hanya tunggal urusan TNI ya, juga ada polisi dan lembaga-lembaga yang lain. Tetapi TNI pun harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menghadapi hal itu ya. Komunikasi antar budaya harus baik, juga hubungan-hubungan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat semua juga tentunya harus dibina dengan seksama. Lalu kemudian outward looking ya, di sana kita di kawasan lihat perkembangan di Laut Cina Selatan itu juga banyak tantangan ya. Lalu kemudian muncullah itu AUKUS trilateral Amerika, Inggris dan Australia yang saat ini sedang hangat dibicarakan, dikhawatirkan akan membahayakan kedaulatan kita. Oleh karenanya hal ini harus menjadi fokus perhatian juga dan yang saya lihat justru bagaimana seorang Panglima TNI ke depan itu dapat membenahi organisasi TNI untuk menjadi lebih baik. Itu Baik, terima kasih banyak Ibu Nuning telah bergabung berbagi informasi bersama kami di Breaking News kali ini selaku pengamat militer dan intelijen. Terima kasih Ibu Nuning.